Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti nonton dong debat tadi malam. Itu tuh yang di iNews, yang pembawa acaranya Aiman Wicaksono. Jadi tadi malam itu ada 3 orang yang menelanjangin Roy Panci. Ada 3 orang. Yang pertama penasehat Kapolri, yaitu Bapak Arianto Sutadi ya, Arianto Sutadi. Yang kedua Bang Silvester, dan yang ketiga adalah pengamat politik yang paling keren, yaitu Bang Adi Priyatno. Nah, jadi 3 orang ini benar-benar bikin Roy Panci ini nggak berkutik sama sekali, alias pelanga plongo. Pokoknya seru teman-teman, debat tadi malam itu seru banget. Rugi kalian kalau nggak nonton ya. Nah, kalau penasehat Kapolri ini Pak Arianto Sutadi ini mengatakan bahwa katanya Roy CS ini kan sering mengatakan Pak Jokowi itu jagonya ngibul, jagonya bohong. Tapi kalau dituduh dia memfitnah, dia nggak terima, kan begitu? Nggak terima dia. Yang dia tahu hanyalah kebenaran dia sendiri. Padahal udah nyata-nyata dia memfitnah, kan begitu kata Pak Arianto. Dan dia lupa bahwa perbuatan yang dia lakukan itu sudah termasuk delik pidana. Delik pidana loh teman-teman. Nah, dia nggak sadar hal seperti itu, begitu kata Pak Arianto Sutadi. Dan bikin Roy Panci ini nggak berkutik lagi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengar dulu yuk penjelasan penasehat Kapolri Pak Arianto Sutadi. Nih, kita dengar dulu. Kalau mereka ngomong Pak Jokowi jago bohong-bohong, dia nggak mau dituduh fitnah. Inilah salah satu ya. Itu masalahnya. Satu ini pikirannya. Bahwa begini, sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Kok ngaco sih? Itu masalahnya. Satu ini pikirannya. Nah, terus kemudian ya, kalau polisi itu, kalau dilapori mengenai jasa palsu itu ya, pasti dia akan, oh ini jasa palsu, berarti akan membuktikannya bagaimana. Nah, membuktikannya itu adalah tanya ke Gama. Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Nah, itu dibantah gitu kemana. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Oke, silakan. Tetapi caranya umumnya kayak gitu. Dengan apa tuh ya? Tunjukkan wayang, terus ini seperti Raja Jawa dan sebagainya, ini itu bisa dimasukkan dalam saya hanya, ya itu umumnya kayak gitu penafsiran. Dia udah nggak ini. Ya, itu masalahnya. Satu ini. Jadi itulah sayangnya ya, pada publik saya sampaikan. Oke. Mantap Pak. Saya hanya menyampaikan kepada publik semata. Mantap Pak, mantap. Tidak pernah membiarkan semata. Tuh kan, teman-teman udah dengar kan, benar-benar bikin nggak berkutik si Roy Panci. Nah, itu ya dari Pak Arianto tadi. Beda Pak Arianto, beda lagi dengan Bang Silvester. Kalau Bang Silvester ini benar-benar bikin Roy Panci ini pingin kencing gitu, pingin kencing di celana. Bang Silvester menanyakan mengenai legal standing. Nah, di situ Roy Panci juga pelanga-pelongo lagi, nggak bisa jawab. Kamu legal standing kamu apa, Bang Roy, apa? Mengungkap ijazah ini kan begitu. Orang TPUA aja nggak jelas legal standingnya, apalagi Mas Roy, kan begitu kata Bang Silvester. Nggak berkutik lagi dianya. Yuk kita dengar dulu yuk nih
Anda juga nggak punya legal standing. Ada. Nggak ada. Ada. Sebagai apa legal standing Anda? Nggak ada, Mas Roy. Kami kita kampus, kampus UGM. Kita mau lihat aja, TPU aja legal standingnya itu tanda tanya. Gitu loh, makanya kandas. Apalagi Anda nggak punya legal standing sama sekali. Anda juga nggak bisa meneliti itu secara hukum. Gitu loh. Anda bukan peneliti yang salah besar. Apa namanya? Orang ada undang-undang ya gini nih. Loh apa? Udah berkali-kali jasa palsu ini ditolak, Mas Roy. Apa? Dengar dulu. Ketiga undang-undang Anda ini masuk penjara. Udah. Aduh, Panji. Orang menanyakan legal standing aja kamu malah gak bisa jawab, kan begitu. Nah, itu dari Bang Sylvester ya. Yang terakhir ini benar-benar dari pengamat politik yang independen ya. Ini keren banget nih Bang Adi nih, Adi Priyatno. Jadi di situ Bang Adi ini mengatakan begini. Yang saya lihat sekarang ini mengenai ijazah ini asli atau palsu itu nomor 40. Yang terpenting hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind atau dalang utama di balik isu ijazah palsu ini, kan begitu. Dan bukan tidak mungkin, kata Bang Adi lagi, ini adalah hidden agenda untuk menuju 2029 begitu. Dia juga seperti biasa pelangap-pelongo lagi, nggak bisa jawab teman-teman. Seorang pengamat politik yang netral loh, Bang Adi ini emang tidak berpihak kemana-mana. Itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita dengarkan lagi pernyataan dari pengamat politik keren ini. Itu belakangan sekarang, dulu mungkin iya, tapi berhari ini asli, tidak asli ataupun palsu itu nomor 40. Yang paling utama hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind, dalang utama yang mencoba untuk memainkan ini. Itu artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan terkait dengan ijazah ini bukan gerakan soal untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan ijazah, tapi ada yang disebut dengan hidden agenda. Itu 2000. Oke, kan itu narasinya. Itu yang saya sebutkan, ada paradigm shift, ada perubahan paradigma orang bicara hari ini tentang dalang, tentang warna biru, tentang aktor, tentang kepentingan pilpres, sesuatu yang sejak 6 bulan 7 bulan lalu ketika muncul ijazah itu tidak pernah dibicarakan. Udah dengar kan teman-teman? Bener-bener bikin Roy Panji ini benar-benar terbirit-birit ya. Mau kencing di celana mah kalau bisa. Benar-benar dikulitin, ditelanjangin habis. Nah itulah orang-orang yang pengen mengungkap ijazah Pak Jokowi tapi nggak ada bukti. Beginilah jadinya, dipermalukan. Tapi ya untuk tadi malam itu kita apresiasi sedikit untuk Bang Aiman ini ya. Biasanya kan berat sebelah tuh, tapi mungkin karena sering dikritik ya agak berimbang sekarang. Ngasih kesempatan ya 50-50 lah begitu. Kalau kemarin kan enggak. Mungkin karena sering dikritik jadi udah agak berubah gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tadi malam tuh seru banget pokoknya. Nah, bagi kalian yang nggak nonton silakan nonton video ini begitu. Itulah secara garis besarnya kesimpulannya debat tadi malam. Yang jelas Roy Panji nggak berkutik sama sekali teman-teman. Pelangap longo. Enak.